Allah Ta'ala menafa'ana wa bi'ulumihi fitaraini amin. Karena sekarang masuk bulan Maulid, kita baca sedikit tentang ulasan baginda Rasul. Jadi mohon maaf bahwa Pak, saya pakai center sempat kabur tadi. Tidak nampak tulisannya, maklum Dr. U ya. Dr. U pantas aku udah membaca kitab karena udah tak dalam terlalu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar kita tahu lagi, kalau tidak dibahas setahun sekali di bulan Maulid. Jadi kalau kata Sahal bin Abdullah Ad-Dusturi dikatakan idza dzukirul arifu tanzilur rahmah. Jika seorang wali itu disebut maka akan turun rahmat. Jadi bagaimana kalau baginda Rasul yang kita sebut? Jadi kita bahas baginda Rasul hari ini. Ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Jadi kita ngaji namanya Tafsir Somad fi Maulidin Nabi Muhammad. Jadi kitab ini membahas khusus baginda Rasul. Jadi mulai dari sebelum kelahiran sampai kelahiran baginda Rasul. Jadi kitab ini adalah syarah dari baitnya Imam Suyuti. Jadi kita baginda Rasul kuntu nuran baina yaday Allah Ta'ala qabla yakhluqa Adam bi alfai alim. Jadi kata baginda Rasul, aku itu dulu adalah cahaya di sisi Allah. Kuntu nuran baina yaday Allah Ta'ala. Dulu aku itu adalah cahaya di sisi Allah. Sebelum Nabi Adam itu diciptakan 2000 tahun. Alfai amin. Bi alfai amin. Jadi 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, Nur Rasulullah itu sudah ada. Salawatullahi ala Adam, salawatullahi ala Adam, salawatullahi ala Adam. Yusabbihullah ta'ala dzalikan nur. Nur itu bertasbih kepada Allah. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihihi. Dan malaikat itu bertasbih sebab tasbih kepada Rasul. Jadi ikut malaikat itu bertasbih kepada Allah. Falamma khalaqallahu ta'ala Adam alfain dzalikan nur. Falamma khalaqallahu ta'ala Adam alqa dzalikan nur fi dinihi. Maka tak kala Allah menciptakan Adam, maka Allah meletakkan nur itu kepada Adam. Jadi secara basyariahnya nur itu Allah titipkan kepada Nabi Adam. Jadi tak kala Allah menciptakan Adam, falamma khalaqallahu ta'ala Adam alqa dzalikan nur fi tinatihi. Jadi di dalam tin itu jadi di tanahnya Nabi Adam. Di Adam itu dibentuk. Jadi kalau cerita tentang Nabi Adam itu diciptakan, maka tak kala ruh itu masuk ke hidung, maka kemudian Nabi Adam bersih, maka Allah ajarkan alhamdulillah. Jadi ceritanya bahwa kalau cerita tentang Nabi Allah Adam, saat Nabi Allah Adam itu turun ke bumi, Allah titipkan nur baginda Rasul itu di belakang. Fi Adam, di punggung Nabi Adam. Setiap Nabi Adam itu berjalan kemanapun Nabi Allah Adam, maka senantiasa diikuti oleh malaikat dan makhluk-makhluk lain. Satu kali, dua kali curiga Nabi Adam, ada apa nih kok ada di belakang terus malaikat. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, ada apa? Nabi Adam ini unik Pak. Saya pernah baca keterangan Nabi Adam itu nak bertani tak pandai, nyangkul pun tak pandai. Maklumlah penduduk saudara. Nabi Adam itu nyangkul itu nanya sama Allah, macam mana nih Allah caranya bertani? Maka orang bapak-bapak tak pandai apa-apa nanya sama Allah. Setelah itu baru nanya sama manusia. Jadi kalau punya hajat cerita dulu sama Allah, kemudian cerita pada makhluk. Tak kala Nabi Adam itu penasaran karena senantiasa diikuti dari belakang oleh para malaikat. Allah bertanya, ada apa di bumi Allah? Kata Allah,
Aku titipkan Nur Muhammad di punggungmu. Kata Nabi Adam, tolong pindahkan ya Allah ke depan. Maka saat dipindahkan ke depan, sebagian keterangan dikatakan letakkan di jidat Nabi Adam. Jadi semuanya itu berada di dalam sujud semua mereka. Jadi kurang nyaman doang. Jadi bahas kita itu kurang nyaman karena tidak apa kurang nampak. Fa'ahbatani Allah Ta'ala fi sulbi Adam ila al-ardi wa hamalani fi safinah. Jadi kata baginda Rasul, saat Nabi Adam itu diciptakan dan diturunkan, maka kemudian nurku itu dititipkan kepada Allah Adam. Maka tak kala Nabi Nuh itu naik ke dalam perahu, maka aku dititipkan di sulbi Nabi Nuh. Jadi dititipkan ke sulbi Nabi Nuh. Jadi dari seorang nabi turun kepada nabi yang lain. Maka tak kala Nabi Nuh itu mengarungi lautan, maka tak ada penduduk sama sekali di dunia, semuanya tenggelam. Jadi semuanya tenggelam. Jadi kalau bahasa Nabi Nuh, maka diceritakan bahwasanya air yang ada di langit oleh Allah suruh tumpahkan, air yang ada di dalam bumi harus keluar. Maka yang di atas turun, yang dari bawah keluar. Bahkan gunung pun tenggelam. Maka kita ini keturunan Nabi Nuh dikatakan. Jadi yang selamat itu Nuh dan keluarganya. Kita keturunan Nabi Nuh, Ham, Yafis. Nah, kapal Nabi Nuh itu besar. Jadi waktu bikinnya itu di atas gunung, sering diolok-olok oleh kaumnya. Nah, karena penduduknya itu tidak mau ikut, kaumnya tidak mau ikut, hanya sebagian kecil saja, dikatakan hanya 90 orang. Nabi Nuh ini umurnya dikatakan 1200 tahun. Jadi dakwah beliau itu 900 tahun, hanya dapat 90 orang. Jadi kalau masa Nabi Nuh ini mungkin 100 tahun itu masih anak-anak. Kalau gitu sekarang 30 tahun dan muda. Jadi untung gitu tidak lama. Kelebihan umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, jadi nunggu kiamat dan mati tak lama. Jadi bersyukurlah bahwa yang mati masih muda. Apalagi yang tua-tua mungkin kok lihat saya banyak enggak gitu. Ya kita ini kan seperti buah kelapa lah. Kalau mestinya kecil mati ya mati. Lah di dalam kapal Nabi Nuh itu ada binatang-binatang banyak berpasang-pasangan. Ada ular, laki, perempuan, jantan, betina, sapi, kerbau. Binatang termasuk ada tikus, ada jantan, ada betina. Tikus ini Pak kerjaannya itu menggerogoti tampar tali kapal Nabi Nuh. Tikus ini adalah salah satu binatang yang suka dikendarai oleh setan. Jadi kalau nak bakar rumah setan ini, maka setan itu mengendarai tikus. Maka tikus itu nanti digerakkan untuk menumbangkan lilin atau api. Maka tikus itu diajarkan gitu. Kalau hilang juga begitu, gagak gitu. Jadi penumpang Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, jadi suruh cari daratan kemana-mana dia. Maka gagak itu kata Imam Nawawi harus dibunuh, elang itu harus dibunuh. Jadi banyak tadi cerita-cerita tentang binatang di dalam kapal Nabi Nuh. Waja'alani fi sulbi Ibrahim al-Khalil hina qadaba bihi finnar. Dan aku kata baginda Rasul diletakkan di dalam sulbi Nabi Allah Ibrahim, tak kala Nabi Allah Ibrahim itu dilemparkan ke. Maka dalam kitab di sini disebutkan Nabi Ibrahim itu saat berada di apinya itu kecil Pak. Saking besarnya api itu Nabi Ibrahim itu dilempar pakai gas. Gitu. Jadi sangat besar. Maka disebutkan di dalam kitab ini, tidak saya sebutkan lapatnya karena tidak jelas. Jadi dalam api itu seperti taman di surga. Jadi seperti taman. Itu Nabi Pak. Walam yazal kata baginda Rasul, walam yazal yumkinuni minal asnabi tahira ilal arham zakiyah al-fakhirah. Maka aku tak berhenti kata Rasulullah. Nurku itu tak berhenti bertindak dari satu sulbi yang suci kepada rahim yang bersih lagi suci. Jadi berpindah-pindah dari seorang nabi.
hatta akhrajani Allahu min baini abawai, sampai Allah mengeluarkan aku dari dua orang tuaku. Walam yaltaqi ala sifahin, dan kedua orang tua itu tidak berzina, tidak mengenai, tidak menimpa mereka berzinahan. Jadi kalau ceritanya Pak, berzina itu ada di masa jahiliyah, itu perkawinan itu banyak, ada 5 jenis. Jadi kalau di waktu Nur Rasulullah itu berada di bapaknya Sayyidina Abdullah, disebutkan di dalam kitab ini banyak perawan gadis Arab itu menginginkan Sayyidina Abdullah. Bayangkan, bahkan disebutkan di sini abah baginda Rasul itu ketika berjalan di malam hari maka bercahaya. Itu cahaya Rasulullah, mukanya berseri-seri ganteng luar biasa. Kalau bapak ingin tahu yang bayangkan Rasulullah, yang bayangkan bapaknya, lihat Abi Mahdi, kan berbeda dari sini, paling ganteng di sini, paling ganteng. Tak tahu lah, kalau Sayyidina Abdullah itu ratusan Pak di sini mengidap penyakit apa ini? Kalau suka dengan laki-laki sampai sakit dan meninggal, itu sakit apa namanya? Halo? Oh. Dan di sini disebutkan abahnya baginda Rasul itu saking banyaknya, disebutkan oleh Imam Suyuti, saking banyaknya gadis dan perawan itu ratusan, gara-gara menikah dengan Sayyidah Aminah, uminya Rasulullah, gadis-gadis tadi itu langsung sakit. Apa ya, kasmaran gitu. Sakit, bahkan dikatakan ratusan meninggal Pak, gara-gara tak dapatkan Sayyidina Abdullah. Insya Allah Habib tidak ratusan, boleh Pak, 3 butir ya. Kita doakan Habib, amin, amin. Dikatakan kalau kita tidak bisa. Nah setelah pernikahan itu dan hamil Sayyidah Aminah, maka kemudian Sayyidina Abdullah apabila Rasul itu meredup, cahayanya meredup karena nurnya berpindah kepada uminya. Kalau uminya yang cantik tambah cantik, udahlah cantik, ada nur baginda Rasul tambah cantik. Lalu itu, maka kata baginda Rasul, walam yaltaqi ala sifahin, kedua orang tuaku itu tidak menyentuh berzina, tidak pernah berzina. Maka dikatakan di sini oleh Imam Nawawi bahwasanya pernikahan masa Arab itu sifat perzinahan itu ada 5 macam. Pertama, fal awwalu huwa an tusafiha. Jadi ada namanya nikah itu. Jadi ada namanya nikahul sifah, ada namanya nikahul baghaya, kemudian nikahul iftidha, kemudian nikahul jam'i, kemudian nikahul mukti. Itu ada 5 jenis. Jadi di tradisi orang Arab dulu jahiliyah, sebelum baginda Rasul itu lahir, ada 5 tradisi nikah Arab. Pertama namanya nikahul sifah. Fal awwalu huwa an tusafahal mar'atu rajulan. Antusafihal mar'atu rajulan waddatan summa idza ajabathu wa ajabaha tazawwajaha. Jadi nikah safi ini adalah nikah seorang laki-laki dan perempuan dalam satu tempo. Jadi mereka berzina dulu. Jadi laki-laki dan perempuan ini berzina. Jadi dalam satu waktu atau beberapa waktu, kemudian kalau yang perempuan itu menyukai laki-laki tersebut dan si laki-laki menyukai si perempuan tersebut, maka mereka nikah. Ini istilah sekarang itu kumpul kobor. Jadi yang pertama. Wasani nikah yang kedua itu ada namanya nikahul baghaya. Huwa ayyatuhan baghi jama'atun mutafarriqun wahidun ba'da wahidin. Jadi nikah ada sekelompok orang, banyak orang ini mutafarriqun, beda-beda laki-laki. Jadi menzinai seorang perempuan, faida waladan alhaqat biman ghalaba alaihi sibuhu minhum. Jadi kalau si perempuan ini sudah hamil, maka kemudian si perempuan ini menunjuk, kalau sudah lahir, menunjuk siapa yang mirip dengan anaknya. Kalau anaknya mirip si A, maka si A. Dan si A tidak boleh menolak. Nah, ini anakmu ini mirip hidungnya, agak bisa dikit. Itu harus yang laki-laki tidak boleh menolak.
Kemudian yang ketiga, wasalisu huwa an tastabdu'al mar'atu min ajnabiyyin idza taharat min haidiha bi amri zawjiha summa yataziluha hatta yatabayyana hamluha min dalika rajul alladhi istabdu'at minhu summa inna habba aqwala. Nah yang ketiga ini si perempuan dan laki-laki tersebut itu berzina. Jadi berzina. Kalau kemudian hamil, maka kemudian dinikahi. Jadi tes dulu, tes. Kalau hamil dinikahi, kalau enggak. Warabi'u huwa yajtama jam'un dunal asyra. Yang keempat ini perempuan berjima dengan orang-orang, banyak orang kurang dari 10. Wa yadkhuluna ala imra'atin dzata rayatin. Nah, caranya bagaimana? Sekelompok orang ini yang kurang dari 10 nih dikasih tanda di depan pintu. Kalau depan itu fayatadaunaha kulluhum faida wadu'at wa maralaha min wati la yalid arsalan lahum fala yastalifu rajulun minhum fatakulu qad araftum ma kana min amrikum wa qad waladat qawaikum kaya fulan. Jadi yang keempat ini kalau sudah hamil maka kemudian melahirkan si wanita ini, maka bapaknya itu terserah kata si ibu. Kalau yang ditunjuk itu si C, maka si C jadi bapaknya. Kalau yang ditunjuk itu B, B bapaknya. Jadi tandanya kalau malam Selasa biru, malam Senin kuning, malam Minggu abang. Ya. Kemudian yang kelima, di masa sebelum baginda Rasul itu pernikahan orang Arab itu wal khamisu huwa ayatiha akbar wa auladi rajuli zaujatahu itaha. Jadi yang kelima itu orang Arab itu kan tradisinya banyak bini, Pak. Bininya banyak. Bahkan sahabat Rasulullah ketika turun fankihu a'udzubillahi minasyaitonir rajim fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa yakhiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ayat ini turun ini terkait dengan sahabat. Ada sahabat namanya Wailah, itu istrinya 10. Jadi kata Rasulullah ikhtar arba'an wa farik sa'irahunna, pilih 4 kemudian ceraikan sisanya. Jadi orang Arab itu banyak istrinya. Jadi mudah-mudahan samping saya orang Arab ini banyak istrinya. Amin. Ya kita bukan orang Arab ya, gede-gede nggak dikit-dikit ya gitu. Tak 4 ya 2, itu kan tak 2 gitu kan, angan-angan ya. Tapi kalau jodoh jangan ditolak, Pak. Itu jodoh, Pak. Bapak nak pengen bagaimanapun kalau tak jodoh tak bisa. Nak bagi dukun apapun tak bisa. Tapi kalau jodoh didukunin pun tambah jadi dia. Ya gitu, Pak. Itu begitu. Lah, nikah yang kelima ini adalah nikah. Jadi orang Arab kalau sudah punya istri banyak nih, jadi bapaknya meninggal, maka kemudian anak tertua mengawini ibu-ibu tirinya itu dikawin. Ini nikah yang kelima. Ada pernikahan lagi orang Arab dulu itu, kalau pengen bibit yang bagus, istrinya itu disuruh berhubungan dengan dengan pejabat penguasa. Umpamanya si bulan itu berkuasa, maka kemudian dia disuruh berzina dengan dia, biar dapat keturunan baik, biar dapat keturunan dari orang itu. Itu tradisi orang Arab. Nah kata baginda Rasul itu tidak begitu. Orang tuanya tidak pernah berjumpa dengan perzinahan, sifat nikah perzinahan di masa jahiliyah. Nah, maaf, kita ini tak enak itu. Nah, di saat baginda Rasul itu lahir, kata Rasulullah, wa zuqifatil jinanu lailata maulidihi. Jadi dikatakan di sini di dalam bait ini bahwasanya surga-surga itu berhias di saat baginda Rasul lahir. Jadi surga berhias itu diantaranya adalah di saat bulan Ramadan dia berhias. Wa futihat
wa futihat abwaabus samai wa nusyirat wa nasyaratil malaikatu ajnihataha fil hawa. Jadi di saat baginda Rasul itu lahir, maka kemudian pintu surga itu terbuka, semuanya dibuka pintu surga itu. Wa nasyaratil malaikatu ajnihataha fil hawa. Dan malaikat itu mau apa namanya, mau sayapnya kalau dibebar itu apa namanya, dibentangkan. Nah, dibentangkan gitu. Jadi sayap-sayapnya dibentangkan oleh para malaikat. Wa nazalat malaikatu sama wa ma'ahum salasu ahlami. Kemudian malaikat langit itu turun dan bersama mereka itu ada 3 bendera. Jadi malaikat langit itu turun dan membawa 3 bendera. Alamun bil masyriqi Allah alahu al maghrib. Wa alamun bil maghribi Allah alahul masyriq. Wa alamun ala dhahril Ka'bah. Jadi malaikat itu turun, malaikat langit itu turun membawa 3 bendera. Jadi bendera pertama itu diletakkan di Maghrib. Jadi Maghrib daerah barat itu terang sebab bendera itu. Dan 1 bendera ditancapkan di Masyriq bagian timur. Dan bagian timur itu terang benderang karena bendera itu. Dan 1 bendera itu diletakkan ala dhahril Ka'bah, di tengah Ka'bah. Wal malaikatu muhaddaquna bil ahlami yaddaduna bit tasbih wa taqdis lillahi rabbil alamin. Dan para malaikat itu mengelilingi bendera, ya, mengelilingi bendera tersebut, dan terjadilah namanya bertasbih. Malaikat itu bertasbih sambil mengelilingi bendera tersebut dan ribut gaduh, banyak tasbih itu gaduh. Jadi kita tadi tidak gaduh, baca roti, baca salawat itu kendur gitu. Saya juga heran, saya juga lemah gitu, ada apa tidak tahu, karena mungkin entah kenyang, entah lapar, tak tahu, saya tak paham juga gitu kan. Biasanya kan tegak-tegak gitu, ngegas gitu kayaknya, ngegas gitu ya, biasanya. Kalau begini, nah, malaikat juga begini, malaikat di sini itu terjetan itu kegaduhan. Biasanya kita baca sholawat itu juga kering, ini kok agak-agak kurang gitu. Wa turidatis syayatin walad haribatan ila lujajil bahri. Saat baginda Rasul itu lahir, kemudian bendera-bendera itu ditancapkan, maka malaikat itu bertasbih membaca taktis kepada Allah. Kemudian para malaikat itu diusir dari muka bumi dan di langit, sehingga mereka dilemparkan ila lujajil bahri, ke dasar laut. Jadi malaikat, jadi setan itu lari. Bahkan dikatakan dalam keterangan yang lain, saat baginda Rasul itu lahir, semua lubang-lubang itu ditutup, bahkan lubang semut itu dijaga oleh malaikat. Jadi tidak ada yang bocor. Bahkan dikatakan berkait dengan iblis itu, saat baginda Rasul itu lahir, maka kerajaan iblis itu goncang, sangat goncang. Bahkan iblis marah-marah, menyuruh para tentaranya untuk mencari apa yang terjadi. Bahkan dikatakan tentaranya itu, anak buahnya itu kalau tak dapat langsung dilempar ke lautan, tempeleng, dipukul dengan macam-macam. Karena dapat informasi itu. Karena memang terkait dengan baginda Rasul itu semuanya ditutup, langit itu dijaga. Kemudian lubang-lubang yang ada di Mekah itu, lubang semut itu bahkan dijaga oleh malaikat. Dulu sebelum baginda Rasul itu lahir, mulai dari zaman Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa, pintu langit itu tak dijaga ketat, Pak. Jadi biasalah Ifrit itu biasa mencuri informasi. Jadi informasi. Jadi apa yang akan terjadi besok, ingat nanti turun nanti jam 12 malam. Maka Ifrit itu tahu duluan. Maka kemudian Ifrit itu memberitahukan, membisikkan kepada anak buahnya. Siapa anak buahnya? Kuhan, tukang ramal, dukun-dukun tukang ramal. Maka di sini dikatakan saat baginda Rasul ini lahir, kemudian setan itu diusir, dibuang ke dasar yang lebih buruk dari teriakan setan saat itu. Dan teriakan itu didengar oleh anak buahnya, tukang ramal, tukang dukun itu. Dan tukang dukun itu ada yang selap dan banyak yang mati gara-gara dengar suara jeritan setan diusir. Jadi itu saat baginda Rasul lahir. Maka di bulan ini mudah-mudahan kita bisa banyak melihat Rasul. Tambahkan sedikit karena tampil maulid gitu. Jadi ini hanya untuk untuk menggairahkan kita biar maulid gitu. Jadi karena tadi Pak Ian cerita, ini kalau dari jenis buah ini kayaknya maulid Pak Ustaz katanya. Oh iya maulid itu. Biar tak kecewa tuan rumah. Ini ada bahasan tentang maulid tapi sedikit saja.
Jadi di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ma'ruf al-Karhi qaddasallahu sirrahu. Jadi Imam Ma'ruf al-Karhi itu berkata, Ma'ruf al-Karhi ini Pak, kalau dalam silsilah tarekat itu beliau itu ada masuk ke tarekat. Jadi beliau ini salah satu gurunya, bahkan dikatakan gurunya Sirya Sikti. Sirya Sikti ini gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Sirya Sikti dengan Imam Junaid itu adalah ponakan. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi itu ponakan. Maka hampir seluruh tarekat itu biasanya naiknya pasti bersambung ke sana. Dan Ma'ruf al-Karhi itu dikatakan dia muridnya Imam Ja'far Shadiq. Jadi kata Imam Ma'ruf al-Karhi ini mengatakan begini, man hayya atau aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyiapkan makanan karena pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a hiwalan, dan mengumpulkan saudara-saudara, wa auqala sirajan, dan menghidupkan lampu-lampu, wala bisa jadi dan memakai pakaian baru. Jadi orang-orang mungkin tak baru, saya agak baru karena niatkan untuk menghadirkan maulid. Jadi malam Rabu itu kan maulid tempat Jumat, pakainya agak baru dikit Pak. Jadi dasarnya apa? Ini dasarnya. Wala bisa jadi dan memakai pakaian baru. Wa tabakhur, dan pakai tabakhur, harum-haruman. Tak ada kayaknya. Bang Irul bawa tabakhur enggak? Buku. Wah, lupa kan? Bawa. Wah, tas tabakhur yang harum-harum itu. Kemudian wa ta'attor, dan menggunakan minyak wangi-wangian. Jadi niatkan untuk menghadiri maulid Nabi. Jadi pakai baju baru, kemudian pakai harum-haruman, tujuannya untuk maulid Nabi. Tujuannya apa? Takdiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar jawab. Lah kalau ini dilakukan, menyiapkan makanan, memakai pakaian baru, lampu dihidupkan, kemudian menggunakan buhur, kemudian memakai minyak wangi, maka kata Ma'ruf al-Karhi, hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula, maka besok ia akan dikumpulkan, digiring bersama kelompok pertama minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wa kana fi a'la ilyin, dan ia berada di surga yang paling tinggi. Jadi a'la ilyin, surga ilyin. Jadi maka kemarin dengan tuan rumah saya Bed niatkan untuk maulid saja, niatkan maulid. Jadi apa yang kita lakukan niatkan maulid. Jadi mumpung maulid, jadi kalau kata Sayyidina Abu Bakar itu, barang siapa yang menyiapkan 1 dirham saja untuk maulid, maka dia besok bersama aku di surga. Karena rafiqi bil jannah. Itu. Man anfaqa dirhaman di maulidin Nabi kana rafiqi bil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar, maka besok dia bersama aku di surga. Siapa yang tak ingin bersama Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang tak ingin dengan perintah Rasul? Tapi ada guyonan ulama. Kalau masuk surga jangan terlalu banyak kumpul sama ulama-ulama. Nanti serius terus sama ulama. Kumpul ya sama yang murah-murah. Murah terus nanti di surga kan? Nah itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang dilakukan oleh Syekh ini, Allah terima semuanya. Jadi nanti mohon tolong sama Tuan Habib untuk bacakan Tirupi atau Ustaz Adi Barmadi. Jadi itu saja. Hanya mohon maaf, kurang nyaman betul ngaji, kurang nyaman aja ya, kurang nyaman. Jadi mata itu agak kabur, mungkin faktor mental apa. Jadi tidak saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kehilafan berbicara. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.